apa harta yang bisa kita konsumsi? Batasnya konsumsi kita berapa? Kan? Apa harta yang harus kita posisikan sebagai investasi? Itu untuk apa? Itu ya. Kita ini kadang-kadang kalau ngomong harta itu melupakan yang tadi-tadi itu kita bicarakan. Ya. Maka dari itu eh, kita perlu untuk apa ya, mengidentifikasi lagi tentang apa sebenarnya makna harta itu sendiri. Nah, apa artinya harta itu? Nah, mal itu apa? Loh, lah iya itulah kenapa kita tuh kemarin kan semester 1 kita udah apa namanya kembali ke dasar-dasar dari segala sesuatu, yaitu apa namanya arti secara bahasanya kayak apa, kan? Nah, kalau mal, ya kan, mal itu apa artinya? Hah? Mal, mal itu artinya apa? Dari kata malayamilu. Apa itu? Hah? Kayak anto malayamilu itu apa? Malayamilu. Yamilu, kan? Hah? Bukan. Nah, memilih artinya malah yamilu. Tuh, malah yamilu apa tuh? Mailan, hah? Muyulan, apa? Berpaling, ya kan? Wa malah ila wa muyulihi cenderung. Jadi harta itu memang membuat kita cenderung pada sesuatu hal. Nah, makanya kita pertanyakan lagi apa arti dari harta. Ya. Supaya kita bisa memahami benar-benar harta itu, kalau harta untuk ibadah itu yang bagaimana? Ini harus kita kita apa namanya jadikan suatu titik yang paling pokok untuk kita bahas ya. Apa artinya harta dan apa sebenarnya fungsi dari harta itu sendiri, ya. Makanya ketika malah yang itu Naila, harta itu ternyata sesuatu yang membuat kita jadi punya kecenderungan. Kalau ente punya uang 100 ribu, ente punya kecenderungan. Oh, kayaknya belum. Nah, oleh ini kan gitu kan. BTS kalau ke dapur guru kan gitu kan. Harga telur berapa? Telur berapa? Oh, 2.500 sekarang. Dia bawa 5.000. Dia kan pikir untuk telur. Atau kadang-kadang ya ada teman-teman yang tangkip, alok, 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 alok. Kira hidup. Nah, itu kayak gitu. Ya. Itu namanya harta. Jadi gara-gara harta kita jadi punya ide untuk nah, ya. Makanya emang nggak gampang orang punya uang banyak itu. Kita lihat punya uang banyak pamer. Belum tentu juga kalau aku punya harta banyak nggak apa-apa. Kenapa? Karena aslinya harta itu untuk apa? Cenderung. Ya, mengalihkan kita. Kita sekarang kalau nggak punya uang, saya kalau punya uang. Kalau kita buka puasa, punya uang 30.000, paling beli gorengan atau apa. Kalau itu punya uang juta, nah, ini lain nanti mesti yang dibeli. Itulah namanya harta. Emang sederhana sekali, tapi ini cara pandang orang. Nanti kalau kalau makan, saya kalau makan biasanya kemana sih? Kalau buru-buru ke Jetis atau kemana gitu ya? Beli apa gitu? Atau moro atau apa gitu? Goreng. Habis berapa kira-kira sekali makan? Mungkin berdua kan biasanya. 60. Oke, mau makan kemana? Hah? PCC atau apa gitu ya? Kira-kira habis berapa kalau kali makan berdua? 50 atau 60 gitu lah ya. Kalau bertiga atau berempat, ya mungkin 100-an. Itu kalau nanti beli buku, nanti dapat. Tapi nanti nggak beli buku. Iya kan? Ini kan traktir teman-teman ente berkali-kali, tapi ente nggak pernah traktir diri ente sendiri. Nah itu malah. Dia punya uang 100.000. Apakah ente mau beli buku World Islam?
contoh, ya kan? Itu contoh gitu. Itu contohnya apa dari suatu apa? Bahwa harta itu cuma 100 apa gitu. Gitu. Jadi itu yang saya bilang bahwa ternyata kita aja di tingkat yang paling rendah aja itu cuma tahu teorinya. Kalau ada uang di tangan kita, nanti prakteknya beda. Gitu. Itulah kenapa memang benar ya di Gontor ini kita latihan nggak punya uang, kita latihan diwajib-wajibkan kayak gitu tuh kadang-kadang supaya kita apa? Supaya kita paham harga apa, eh, suatu barang itu bisa berharga kalau apa? Kalau akan bisa mengembangkan kita, bukan hanya untuk bikin kita kenyang aja, untuk makan enak, tapi masih penting. Antum sudah nyampe tingkat tengah. Kalau harta, makan. Tapi kan ada teman-teman antum kalau punya uang apa? Beli jaket, bukan? Sirok bagla, sirok hida, ya kan? Lagi, ya kayak gitu. Padahal sebenarnya bersih masih banyak. Lihatnya itu namanya harta. Beli buku, saya no kan, nggak mungkin. Atau ikut seminar atau apa? Ah, mikir-mikir kan, ya kan? Buat makan. Nah, ya itu namanya orang hidup. Ya, kita tahu teorinya, tapi kayak gini, teorinya kita ngerti. Tapi nanti ketika kita praktek, nah itu IFC. Ya. Itu yang saya bilang bahwa kita itu kadang-kadang, itulah kenapa kita tuh kuliah kayak gini ini biar menyadarkan. Nah, ayo, kasih tugas kira-kira buku. Ya, beli nggak itu? Kamu lihat aja kan. Di Latansa beli ada yang Latansa. Ya. Yang Latansa ya, yang dengar Latansa, tolong sediakan bukunya. Ini teman-teman mau beli buku, katanya udah tobat. Udah tahu makna harta. Ya, oke nggak apa-apa, nggak ada mic nggak apa-apa, nggak ada kamera nggak apa-apa ya. Yang penting dengerin ya. Nah itu, ya. Jadi itu yang saya bilang tadi. Pengantar dari saya yang pertama adalah arti dari harta itu sendiri. Kita seringkali paham teorinya apa. Wah, uang tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kita harus amanah, yo. Kita harus ini, yo. Itu sama dengan kekuasaan. Kita ngomong sekarang, nggak boleh korupsi, harus kayak gini. Tapi kalau kita megang bagian, mulai nanti ujian dimulai, ya kan? Bisa korupsi, bukan uang yang itu korupsi, mungkin kebijakan, mungkin waktu, ya kan? Nah, itu namanya kekuasaan. Nah, ini emang ujian itu dua hal tadi, kekuasaan, mas, kan? Iya, itu kita tuh kadang-kadang gini, kita dalam teori itu kita ngerti, apa berkuasa itu kayak gini. Dan sekarang ini jadi guru. Ente ketika ente jadi guru, kalau ente ngajar itu hanya sekedar bikin idenya sekedarnya aja, atau ente sampai benar-benar menguasai materinya dan ente bisa ajar. Ya kan? Apalagi guru yang eksak-eksak, misalnya matematika atau apa. Nah, ini itu lagi. Itu yang sulit. Ya kan? Nah, itu yang saya maksud bahwa harta itu ternyata ya kita karena nggak punya harta nggak ada bisikan-bisikan itu. Tapi nanti kalau kita punya harta, kayak kalau, kayak kalau, ya itu. Saya misalnya ente kan setiap bulan ya, kadang-kadang setiap bulan kan ente ngambil sesuatu itu kan ke gedung yang dekat pohon asem itu loh, kan? Ya kan? Kalau ente habis ngambil apa yang ente lakukan? Nah, iya, itu yang saya bilang. Ya, apakah nabung? Dulu saya mikir ya kan? Ya, kalau ente punya uang 100, mesti ente mikir sewa motor, beli bensin, makan. Lah ya itulah kehidupan. Ya, itulah kenapa mestinya kita jangan mudah-mudah apa ya istilahnya. Komen seperti ini nggak bijaksana mimpinya dan lain sebagainya. Belum tentu juga kalau yang mimpin bijaksana.
Itu namanya ujian. Semua orang dengan ujian masing-masing. Kita ngomong disiplin waktu. Kita kuliah lebih sering telat atau lebih sering telat waktu? Itu juga buat saya juga, ya kan? Buat kita semuanya. Jadi ternyata makin di sini itu makin nggak mudah. Ya itu namanya cobaan. Kan? Saya pun juga gitu. Nah, itulah kenapa, untuk apa saya punya mobil? Nah, itu orientasi balik. Untuk apa saya punya mobil? Saya mau bantu. Oh, saya biar kalau kuliah lancar. Oh, saya biar kalau ada apa-apa bisa bantu. Itu orientasi. Karena orang itu pengen punya sesuatu, tapi nggak pakai orientasi. Sehingga ketika sudah punya, nggak ada yang lain, nggak ada tujuannya. Sama kayak orang dulu pengen jadi guru di kantor, tapi nggak punya cita-cita apa. Akhirnya ketika udah jadi, udah lama tahun aja. Nah, gitu, ya kan? Karena itu nggak punya, itu selalu terjadi atau nggak terjadi. Sama kayak ente, misalnya ketika ente ngomong pengen S1, ayo kita bareng antar-antar. Ayo kita bikin program kegiatan-kegiatan yang kita ini ngisi waktu. Ayo misalnya kita tahajud online aja. Ini tahajudnya sholat masing-masing di kamar masing-masing. Nanti ketika eh, misalnya setengah jam sebelum dan subuh kita tahu dia, kita ngobrol. Ayo aja. Kayak gitu itu gerakan. Nah, kita kalau udah pikir kita kalau berburu enak ya, kita tahajud sama. Ah, nggak yakin, kayaknya nggak juga. Iya kan? Kita kan tahajud kalau ada ujian. Iya itu makanya. Ya, kayak gitu tuh loh. Saudara, di pondok itu sebenarnya ngajarin kita tentang pola hidup yang sangat maksimal. Tapi kan kalau kita mau balik ke pola hidup kita waktu santri, susah. Ya. Padahal kalau kita laksanakan pola hidup waktu kita santri, oh kita sudah pagi bangun subuh, sok Pak, belajar bahasa, lagi nyuci atau mandi, jam 7 udah di situ sekolah. Nah, nanti istirahat jamnya jam sekian aja istirahatnya. Oh, atau kan kadang-kadang kalau amal atau apa, roha, roha, doa, kalau roha, nggak balik kan gitu. Amal, roha, ams, nggak balik. Nah, ya itu. Ya. Ini kita bukan saling menyalahkan, tapi saya mau ngajak antum untuk mikir, oh ternyata apa namanya tantangan ketika menjadi guru berbeda. Tantangannya adalah kesadaran kita. Nah, itulah kenapa saya nggak pengen bikin ingkop-ingkopan. Kita pengen menegakkan hukum, tapi tanpa hukum. Memang itu sulit. Tapi kalau nggak kita coba, selamanya kita nggak akan bisa. Ya, coba misalnya kayak gini aja, mulai dari tugas kuliah aja. Coba, bisa nggak nanti ketika UTS antum udah peringkat dulu. Kita kan dalam tugas ini ada dua ya, ringkas terus bikin analisa dan diskusi kan. Coba ringkasan dulu aja, 3 atau 4 halaman. Kalaupun nanti antum nggak jadi, tetap saya akan saya paparkan juga. Ayo, itu namanya antum coba bikin janji dengan diri antum. Itu. Ya, ini yang online denger ya nih ya. Nah, itu coba antum bikin janji dengan diri antum sendiri. Nanti ketika UTS, saya akan beli buku dan ngeringkas bagian mana yang harus saya ringkas. Minimal hasil ringkasannya 3 sampai 4 halaman. Coba deh. Ini antum janji dengan diri antum sendiri ya. Jangan dikait-kaitkan dengan nilainya berapa, nanti nggak lulus. Nanti kalau sudah dikaitkan dengan itu, nanti kita mikirnya lain. Kita sudah tidak bisa janji dengan diri kita sendiri lagi. Harus orang lain yang jadi. Dan kadang-kadang kehidupan kita itu, sukses itu paling kuat adalah dorongan dari diri kita sendiri. Ya. Saya juga sebenarnya pengen juga bikin program. Misalnya, nanti kita mulai, kan kalau Anto jadi guru kan udah jarang kan kata Al-Quran lagi kan. Lagi, ya ayo kita ngaji bareng apa online aja atau taksin. Kayak biasanya kita bisa. Ya. Saya juga akan memaksa diri saya, walaupun online, walaupun online. Taksin aja. Saya dengerin satu taksin. Nah, nggak usah tapi dulu. Sih aja yang baik.
Tapi kita juga mulai benar-benar apa namanya ngulangin diri kita, biar kita terus punya semangat kayak waktu itu. Nah, semua orang-orang gontor yang sukses hari ini itu mereka selalu ingin semangat mereka waktu itu. Itu kalau santri hujan kayak gini, apa namanya, terus ada masuk kelas, aku tebus loh. Tapi kalau antum ustad hujan ada kuliah ditembus gak kira-kira hujannya? Benar ya kan? Ya gitu aja. Ya itu, ya kan? Itu yang saya bilang. Ini saya nggak nyalakan antum, cuman saya mau ngajak antum sadar. Oh iya, ya. Ternyata kita ini kadang-kadang yang sederhana aja nggak bisa kita. Itulah kita mulai dari harta. Harta itu yang kita miliki. Makanya disebut apa namanya mal atau disebut malakah juga. Hah? Apa? Malakah. Kalau dalam faraid kan gitu kan. Malakah. Hah? Atau apa namanya milkah atau malakah. Pemilikan. Makanya yang paling penting dari kita punya apa itu adalah tujuannya buat apa sih? Makanya untuk saran saya, untuk harus niat kaya dari sekarang. Tujuannya apa? Untuk bayar zakat yang banyak. Niat kaya. Kalau niat mental orang kaya itu ya karena ganti sedikit utang, ganti sedikit tajil, banyak usaha, dan pengen mulai nabung. Itu kalau orang kaya, kalau ada apa-apa lebih banyak memberi. Itu orang kaya, pasti ingat. Kan? Di kantor ini kita dilatih mental orang kaya, iuran-iuran, kan? Tapi yang beri. Ini orang mulai sadar dari situ beri ya, ya, bismillah. Berani. Kan? Karena apa? Dulu itu miskin. Meskipun kalau dia itu bisa miskin, saya belum tahu. Karena kalau dihitung mungkin bisa miskin, tapi belum tentu. Ya, itulah kenapa kehidupan itu kadang-kadang nggak selalu pakai rumus juga. Meskipun rumus itu bisa kita pakai, tapi nggak selalu kita pakai. Dan kalau kebanyakan rumus, stres. Kayak orang di luar itu, kuliah itu harus kebanyakan rumus. Ya. Makanya banyak orang-orang kaya kuliah stres. Kenapa? Kebanyakan rumus. Tapi ada orang kaya, foya-foya, bubar juga. Nggak pakai rumus. Ya, kan? Maka walaupun orang tua itu kerjanya apa? Paling juga wira swasta, dia jebol tembok. Wira swastanya apa? PT gitu. PT. PT itu buat buat surat surat izin apa? Dia itu tahu kayak dia selesai. Surat izin buat misalnya ada kapal Indonesia izin di surat. Oh, di pelabuhan nanti. Ya? Imbauan. Bapak, juga UA. Hah? Tani apa? Sawah? Sawah padi atau apa? Andai kata nanti orang tua ente punya harta banyak dan diwariskan kepada ente, gimana sih? Itu juga ujian, ya kan? Yang paling penting adalah kita jangan sampai merasa itu hak kita. Walaupun itu hak kita. Walaupun secara teori diberikan kepada kita. Kenapa? Karena yang paling penting dari harta itu adalah apa? Jadi itu sebuah ibadah apa enggak? Ibadah itu ya banyak. Jangan dulu kepikiran beli sesuatu yang harus dirawat. Kecuali itu penting. Ya. Ini nanti rumah. Nah, itu rumah penting. Ini bukan. Ruang penting. Kendaraan itu nanti tunggu dulu. Ya, kan? Belum tentu. Ya, tapi kalau udah dapat, Anda harus punya keyakinan. Nah, karena kayak gitu yang terjadi. Dari situ tuh kadang Allah ngasih kita apa dan bagaimana. Nah, apa Allah itu akan uji kita apa dan bagaimana. Ya, kayak kita, contoh, kita nabung nggak? Nabung. Nah, perlu kita pikirkan. Nabungnya gimana? Maksudnya ya nabungnya itu untuk apa? Oh, nanti kalau jadi balik kelas, biar iftarnya gratis. Oke, saja. Nah, ya kayak gitu, bisa kayak gitu. Oh, nanti biar kalau ini orientasinya seperti itu. Jadi punya harta itu ya
diusahakan orientasinya jangan kumpulin aja, kumpulin banyak orang yang berdarah, tapi nggak bisa diapa-apain kan, banyak. Hanya kita orientasinya itu. Ya. Walaupun rugi, nah, secara teknis kalau dipikir-pikir ya bisa rugi kan gitu kan. Cuman belum tentu apa, belum tentu rugi beneran. Maksudnya kayak gitu. Kalau ente memberi, kalau ente kayak kayak harta tuh kayak gini. Harta itu juga sesuatu yang kita miliki entah dari segi kesehatan atau apa. Kita kan bantu orang. Ya, kita misalnya bantu orang, anterin gimana. Ya, kita mungkin mau di bensin di waktu. Tapi belum tentu rugi. Kenapa? Kita berinvestasi dengan kepercayaan. Ya kan? Orang percaya kita, orang merasa friendly dengan kita. Itu ada apa-apa, kita. Kalau antum banyak dicari orang dan orang banyak minta tolong antum, berarti lumayan bagus. Berarti ente dikenal orang, bisa nolong. Itu modal bagus untuk jadi orang yang kuat. Nah, orang itu kan pinginnya dalam kehidupan itu entah punya harta, entah kuat. Kuat itu maksudnya punya kekuasaan. Nah, kita apalagi ya, ya dua itu sebenarnya mayoritas keinginan orang. Ya, kalau dia kuat, dia bisa berkembang juga. Saya punya jabatan, itulah nyari harta dengan jabatan. Kan gitu. Kalau punya harta pun bisa lah nyari harta lagi dengan itu. Tapi bisa nggak kita mulai dari diri kita? Maksudnya mulai dari nol tuh dari antum sekarang ini yang ada. Saya misalnya, gimana ini? Ini orang akan lihat gimana. Jadi kalau udah punya WA, simpan nomornya dosen-dosen. Nah, kita sapa kalau jauh nggak sapa. Wih, itu itu juga kita namanya tetap connect sama orang. Kan? Doakan atau apa. Itu tuh namanya kita, itu namanya investasi. Tapi dengan cara komunikasi. Nah, jadi komunikasi itu investasi yang bagus. Dari situ nanti orang tetap mengingat ente dan tetap percaya katanya. Kalau Allah spontan, tahu-tahu muntah, sih nggak percaya. Sudah nggak akan percaya. Nah, itu namanya kita berinvestasi dengan komunikasi. Itulah kenapa definisi dari harta itu sesuatu yang bikin kita punya ini. Lalu ada kedudukan dan fungsinya harta dalam Islam seperti apa? Nah, itu gitu. Harta itu perlu kita punya karena dengan harta kita bisa ibadah. Syaratnya zakat, syaratnya haji. Ini kita enak orang Muslim ini diorientasikan untuk kaya. Benar? Syariat-syariat, peraturan-peraturan, ibadah-ibadah untuk apa? Untuk disiplin. Disiplin untuk apa? Meningkatkan kepercayaan orang. Untuk apa lagi? Kalau meningkatkan kepercayaan orang berarti apa? Kita jadi orang yang dipercaya. Dan kalau kita jualan atau apa, orang percaya kita nggak. Kita kerja atau apa, orang percaya kita. Kenapa? Kita disitu. Bukan. Tapi untuk jadi orang disiplin kan susah. Nggak waktu dan lain sebagainya. Ya kayak gitu. Susah. Ya, kan harus komunikasi, harus apa. Nah, itu. Makanya teman-teman, ini mulai dari sekarang bangun kepercayaan. Ya, terlepas nanti yang mau jadi apa, bukan liga jadi ayah loh ya, kalau liga jadi kayak atau apa, yang bangun kepercayaan. Di tingkat guru, di tingkat semuanya. Jangan hanya bangun kepercayaan di atasan doang. Itu juga masalah. Sama santri juga. Santri juga penting karena mereka yang akan mendoakan ente dan lain sebagainya. Ya. Kira-kira doa yang anjur itu doa guru atau doa santri? Ayo. Doa guru atau doa santri? Banyak punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau santri dosanya nggak banyak. Tapi amalnya masih dikit. Kalau guru, ya amalnya banyak. Tapi bisa jadi dosanya juga banyak. Ya kan? Itulah yang saya bilang. Itulah kenapa kita ya memang harus jalan terus. Kalinya kita berhenti ya, jadi kita akan kalah dengan dosa kita. Nah, nanti kita mungkin sekarang kalau diam belum jadi dosa. Tapi nanti lama-lama kalau kita diam jadi dosa. Itulah kenapa kita bergerak terus, karena dengan gerakan itu meskipun nanti ada dosa, minimal ada.
Ada dosa, mesti akan ada pahala. Kalau kita salah dikit, mesti kita bisa diampuni lewat pahala. Ya. Disitulah rahmat Allah itu terwujud di dunia ini. Ada pahala, ada itu rahmat Allah. Ya. Mustahil kita mengerjakan pahala itu dapat 100%. Mesti akan ada kurang-kurang itu. Kayak wakaf, wakaf, wakaf. Itu gak diwajibkan. Ada salahnya juga ternyata ya. Tapi untuk pendidikan itu penting. Apa melatih jiwanya dia apa? Jiwa sosialnya. Latih apa lagi? Jiwa ringan tangan kok. Itu yang dilatih. Bukan melihat syariatnya. Kalau syariatnya karena ya nggak pas. Kayak orang kurban, iuran. Wah, kurban iuran. Halo, kambing iuran orang 10. Syariat apa itu? Untuk pendidikan itu penting. Ya kan? Jadi kita biasa aja dengan iuran, nggak banyak perhitungan. Orang banyakkan perhitungan, dia lupa perhitungan yang lain. Lupa perhitungan apa? Kepercayaan. Lupa perhitungan apa? Masyarakatan. Itu kayak gitu. Ya, itulah ya. Makanya dalam kuliah ini ada klasifikasi harta dalam Islam. Nanti antum bisa cari di buku itulah ya. Ada harta yang memang bisa kita miliki, tapi tidak hancur dan lain sebagainya, banyak sekali klasifikasi. Ya. Saya ingin menjelaskan secara garis besarnya bahwa kita bagaimanapun juga harus ya. Ya, tapi yang paling penting dari kita nyari harta adalah tujuannya. Ya, andai kata ini menang undian bank atau apa, punya uang, dapat uang 1 M, apa yang saya lakukan? Imbas. Hah? Memakai uang. Apa? Memakai kalau ada bentuknya aja. Oh nggak yakin mana? Kalau ente dapat uang nggak orang tahu, mesti banyak yang tanjib atau ngutang. Ayo, gimana? Nggak gampang kan? Ente dapat apa dikit aja data sampai orang. Tapi dapat 1 M, ini kayak gitu. Itu bahkan kita pun juga dilatih untuk itu tadi. Ya, untuk gampang dan tidak mudah tergoda, kita jual usaha uang banyak. Ini nggak kita ambil kan? Latihan yang besar. Jiwa-jiwa kayak gitu itu, jiwa tahan, sabar, kayak gitu tuh susah loh katanya. Latihannya susah. Orang-orang kayak antum ini memerlukan latihan yang lama. Di angkatan antum aja yang ada berapa? Banyak. Itu antum harus syukur itu. Jadi bersyukurnya harus jangan diam aja. Kita lanjut lagi. Kita mikir lagi, lanjut lagi. Kita harus merasa bahwa ini kita belum sampai tujuan akhir. Kita masih akan jalan. Ya kan? Kita masih belajar lagi. Kita masih akan amal lagi. Dan lain sebagainya. Itu yang saya maksud bahwa itulah kenapa. Saya pun juga demikian. Oh ini udah mulai bagus. Oh kita cari yang lain. Oh ini udah mulai bagus. Kita cari yang lain. Itu. Ya. Kapan kita kuliah di Gordra ini? Ustaz Umar. Ustaz, apa namanya? Jadi ya. Jadi. Jangan Sarpati terus yang ngurusin. Hadir Ustaz. Pak, oh, Sarpati lagi. Hadir Ustaz. Yang ngurusin siapa? Saat ini juga boleh siapa nih? Oh, Ustaz, yang Gorda-Gorda ini server siapa sih server nih? Coba Hadir Ustaz. sedikit sini ya. Terpakai lah. Baik, jangan terpakai terus yang ngurusin kalau kuliah di Gorda. Yang lain. Tuh, terpakai terus. Saya nggak mau ngandalin terpakai terus. Yang lain nanti yang muncul. Ustaz Saat Sukamti, Rahmatullah hadir. siapa? Tolong muncul. Saat Sazada, apa? Tolong muncul. Namanya latihan. Supaya kita latihan. Gitu. Ya, bukan kenapa-napa Hadir tapi Ustaz, hadir. kan nanti kita ingin ada momen-momen kayak gitu. Terus juga kita biar ada zoom-zooman juga. Ya ini yang datang baru belasan tapi nggak apa-apa lah. Ya kalau bisa setelah UTS nanti kita coba mulai ada kegiatan zoom atau apa. Nah, tahajud online zoom juga ada masalah. Tahajudnya tempat masing-masing itu kita online. Kita tausiah atau kita merenung dikit atau apa nggak apa-apa. Kita perlu banyak komunikasi biar antum itu tidak terlena dengan kerjaan. Kalau kita terlena, pekerjaan itu emang awalnya sulit. Jadi lama-lama antum masih di situ. Lama-lama apa? Terasuk di situ. Itu udah namanya terlena. Yang lain ketinggalan dan hilang. Dampaknya apa? Dampaknya kuliahnya nggak bisa selesai. Iya. Makanya kita tetap harus semangat dimanapun.
di santri jalan terus. Ini di sektor jalan. Boleh jalan juga, buat jalan. Misalnya dari tinggal kepanitiaan atau apa terus, ya kan? Kayak gitu. Kalau nanti ada tabrakan, memang nanti dibikin tabrakan. Pendidikan di Gontor itu, kegiatan-kegiatan itu memang dibikin tabrakan. Biar nanti bisa ngatur prioritas. Sekali kita izin, sekali kita maksa datang, sekali kita izin ke sini, sekali kita izin ke sana, sekali kita ini, sekali kita ini. Itu namanya, ya. Jangan izinnya ke sini terus, malah repot nanti. Jangan juga izinnya ke sana terus atau ke sana beralasan terus. Atau parah lagi, ke sana alasan izin, ke sini izin, hilang orangnya. Ada kan yang kayak gitu kan? Ada. Saya kasih tahu antum. Pendidikan kita di Gontor itu luar biasa. Emang sengaja dibuat tabrakan-tabrakan itu biar antum bisa ngatur prioritas. Kuliah ini tabrakan. Mesti kayak. Tapi gimana caranya ngatur-ngatur? Begitu. Gimana untuk bisa komunikasi dengan dosen terkait? Ayo, ya. Komunikasi lagi dengan dosen terkait. Nanti kalau udah punya WA, tetap sampaikan komunikasi. Ya, Ustaz, mohon maaf ini. Nah, kalau nggak hadir, ya kalau meskipun udah izin disiarkan, tetap sampaikan, Ustaz, mohon maaf. Ini sudah izin disiarkan. Ya kan? Tapi kalau ketemu ngomong lagi, Ustaz, mohon maaf, kemarin saya sudah minta tanya teman-teman hasil kuliahnya ini, ya sudah tidak ada. Nah, itu namanya memberikan feedback. Kalau nggak hadir, atau izin, coba cari tahu teman-teman nanti setelah kuliahnya selesai, kita ada sendiri. Kenapa kemarin atau menyampaikan ini? Saya kira ada tugas nggak? Walaupun dosennya bilang nggak ada tugas, tapi ketemuannya. Iya, iya. Itu nanti ketika udah iya itu ngerti akhlak dan perilaku antum, oh, itulah namanya kita menanam kepercayaan. Itu ya, ngantuk atau apa istilahnya saya belum. Nah, itu yang sulit. Maka saya sebagai DPA pengen ngajarin antum tentang bagaimana strateginya kuliah dan kehidupan. Strategi ini dulu saya laksanakan juga. Ya, Pak, tadi kita dulu buat apa? Atau kalau enggak datang ke rumahnya, ke tamannya, ya kadang-kadang juga kalau panitia kayaknya perlu kita bawain tangan kambing ini ya sana. Wah, panitia itu atau apa? Ya itu namanya kita latihan. Kita sebenarnya ini. Sampaikan sebaik mungkin, walaupun mungkin tugas kita belum baik, ya. Tapi komunikasinya, ya. Dengan anggota juga gitu harus ini. Jangan sampai kita ini hanya mau sama atasan tapi bawahan juga salah. Kalau budaya seperti itu akan menghasilkan apa? Ya pimpinan yang tidak ada juga. Kenapa? Karena nggak mau tahu bahwa ya, antum itu ya tak kasih tahu antum. 5 tahun lagi antum belum tentu tahu update bagaimana cara anggota komunikasi, apa yang menarik di mereka, sama apa pikiran anggota. Belum tentu antum ngerti lah. Kalau antum nggak turun di sana. Itu. Ya, saya juga gitu. Kenapa saya mau jadi DPA semester baru? Oh, saya mau. Nanti ketika antum udah lulus satu semuanya itu juga saya akan mulai dari semester satu lagi. Nah, kita lihat nanti 4 tahun lagi. Itu anggota antum atau siapa ya kira-kira? Iya, saya akan nanti mulai dari tahun. Itu biar apa? Biar saya mau pengen tahu gimana sih perkembangannya anak itu sekarang guru-guru gimana. Oh, guru-guru sekarang nih arahnya internet kencang. Di mana-mana ada komputer, ada internet, ya kan? Di kamar itu ada internet nggak? Wah, ada, ada. Dengan saya dulu aku guru nggak ada. WFI itu paling cuma ada di kantor PMI, mahasiswa, atau sebarang. Itu pun juga bukan WFI. Yang internet di lingkungan ada. Nggak ada WFI zaman saya 2012 itu nggak ada. Nah, apalagi buru-buru saya masuk waktu saya masuk 2010 baru nggak ada. Mulainya gimana sih? Jadi kalau kuliahnya itu kita tuh ke warnet download, guys. Ini sudah apa gitu. Kalau besoknya piket, malam kita ke warnet sampai subuh. Terus minggu. Ya gimana keadaan semata lagi? Terus minggu. Dari saya modem nggak punya uang, modem mahal. Itu perilakunya. Sekarang udah ada internet, makanya harus bisa
mengatasi godaan-godaan itu. Saya nggak bilang bisa lebih baik, belum tentu juga. Ya, karena bagaimanapun juga, saya belum tentu lebih baik daripada antum. Kenapa? Karena fasilitas zaman dulu sama zaman sekarang beda. Antum juga belum tentu lebih baik dari zaman kami juga. Karena kami udah melampaui hal-hal yang mungkin lebih dan susah juga. Makanya kita harus mikir prestasi masing. Pokoknya ikutin senior kamar, kita jalan. Ya, apapun perkaranya dan apapun kesulitannya, apalagi yang terkait dengan harta, ini harus hati-hati. Ya, kita mungkin sekarang masih dikit, nanti kalau udah tahun kedua udah mulai, ya mulai tahun ketiga mulai lagi, tahun keempat tambah lagi nanti. Makanya teman-teman tolong kalau niat sampai S1 tahun keempat selesai, nanti semua mau DA. Ya. Sekarang kan banyak kerja seperti ini, keren kan? Oh, saya juga baru paham. Oh, sekarang anak-anak itu begini. Tapi kalau antum tahun kelima belum selesai ya, sah. Kegiatan tahun kelima kan banyak, ya nggak? Tahun keenam banyak lagi. Sah sih. Minimal kalau antum udah selesai, nanti tahun keempat, tahun kelima mungkin udah jadi wali kelas. Ya, mulai lah. Biasanya kan sekarang dikasih jabatan juga. Beberapa wali kelas dikasih. Ya, makanya bagus kalau kita sibuk dan banyak tabrakan itu berarti bagus. Hanya itu nanti latihan apa? Atur prioritas. Atur janji dengan atas, bawah, tengah, kanan, kiri, samping, semua nggak bisa. Kalau ada masalah apapun, komunikasi. Nah, termasuk tugas kuliah atau apa, komunikasinya. Nggak apa-apa. Nah, walaupun tugasnya jelek, kalau komunikasi antum bagus, antum masih dianggap. Ya, tapi ya tugasnya ya kalau misalnya bagus juga. Tugasnya amburadul, wah, aduh, kacau kan. Ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Oh iya, saya belum absen ya. Kita absen aja dulu lah ya. Teman-teman ini yang ada di sini Ustadz Zaki, Ustadz Umar, sama Ustadz Nasrullah, dan Ustadz Haikal, Ustadz Mufti, Ustadz Ardiansa, Ustadz Azam, Ustadz Amhar, Ustadz Wiki, aman ya Ustadz Wiki ya, Ustadz Yazid, Ustadz Rahmatullah ada, server ini siapa nih? Fatih ya? Oh iya, jangan sambil makan apa ini? Hadir Ustaz. Oke, Sazada, ya, sorry nggak kedengaran, hujan. Terus, Afwan Ustaz, masih memerhatikan. ya, ya. Ustadz Zaki Azra, Ustadz Zada udah berapa di sini ya. Oh, siapa tahu tadi Ustadz Fawas. Oh, Ustadz Fawas. Ustadz Zada Ya, itu Ustaz, hadir. Terus ah, hadir. ah, ah. Berdua, Donor Ustaz, dulu ya. berdua. Nanti Ustadz Fawas Iya, nggak Ustaz. apa-apa. Maaf, Ustaz. Ya, oke. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jangan lupa untuk UTS tolong ringkasan pada halaman dari apa? Dari tema yang antum ambil dari buku itu. Belum dapat tema, pilih cepat. Ya, kabari saya. Itu ya. Ustaz nggak ada buku Syirok. Antum kalau makan 100.000, buku 80.000, ikhtiar kefa torikotuka. Ya. Dan kalau antum nggak selesai pun juga saya nggak akan menghukum. Kita ingin menegakkan hukum tanpa hukuman. Coba kita tegakkan disiplin. Dan antum janji dengan diri antum sendiri. Ya, bukan dengan saya. Dengan saya itu, saya ini hanya makhluk yang hidupnya sementara. Tapi kalau antum dengan diri antum sendiri, itu akan lebih bisa berkembang. Ya, ini kita latih kedewasaan dari sekarang semester 2, nanti semester 3 udah mulai matang kedewasaannya dan bisa lebih bagus lagi, itu kita harapkan seperti itu ya. Oke, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum. Alhamdulillah.